Rajuters, selamat datang di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Rajuters, Festival Payung Rajut Indonesia baru saja berakhir, diselenggarakan dari tanggal 4 sampai dengan 6 Desember 2020 yang baru lalu. Salah seorang pemenangnya adalah Jessica. Ia memenangkan hadiah dalam kategori Good Looking. Bagaimana Jessica mempersiapkan dirinya untuk mengikuti Festival Payung Rajut ini? Yuk langsung aja kita ngobrol dengan Jessica. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, sekarang langsung aja yuk kita ketemu dengan Jessica. Halo Jessica. Halo ya, apa kabar nih? Baik Mbak. Baik ya, sehat ya. Iya, makasih loh sudah mau join dengan Rosa Galeri Rajut. Cerita dong tentang ini, tentang Festival Payung Rajut ya. Ya, saya kemarin ikut Festival Payung Rajut ya. Awalnya lihat postingan Mbak Tutus. Itu saya lihat postingan tuh tanggal 2 kalau nggak salah. Oh iya. Malah kalau nggak salah itu pendaftarannya itu hari itu juga tutup. Itu saya lihat malam. Saya langsung buru-buru kontak gitu. Ini masih bisa nggak? Terus kata Mbak Tutus, oh masih bisa katanya. Terus saya langsung cepet-cepet daftar gitu karena saya udah pernah dengar tentang Payung Rajut ini gitu, tapi belum pernah ikutan karena pertama kan jauh ya ke sana juga gitu. Terus saya juga nggak ngerti teknisnya gimana gitu. Iya. Daftar terus ikutan. Jadi memang pertama yang dibuat payung bukan yang ini. Pertama kali ya. Yang pertama dibikin bukan yang ini sebenarnya. Ada yang seperti ini. Itu. Tapi udah dibongkar. Oh. Jadi saya bikin tuh yang pertama ini dasarnya yang pertama ini kuning. Terus ke sini pink terus ungu gitu. Terus kemudian setelah selesai kan syarat karena online ya, jadi syaratnya harus ada videonya gitu. Jadi handphone saya hilang. Oh. Jadi proses pembuatan payung pertama belas hilang. Saya harus ulang. Terus ulang bikin lagi ini. Bikin ini selesai sudah gitu kan, dengan masih ada sisa waktu sekitar 10 hari kalau nggak salah. Terus saya coba posting gitu kan, ini gimana orangnya, oke gitu. Terus saya ada benang ini gitu, terus anak saya bilang, Mi kayaknya kalau ini bikin bunga koaci bagus katanya. Kata anak tuh, iseng lah bikin gitu. Terus saya posting baru setengah jadi, baru segini. Saya posting 2 ini, semua orang seneng ini. Seneng yang bunga matahari. Keren loh, kayaknya keren. Akhirnya, wah cukup nggak ya waktunya? Wah dikebut gitu, terus untungnya dari proses awal juga ada saya dokumentasiin gitu. Sudah selesai, ini masih polos, tapi masih polos pun orang suka gitu. Jadi akhirnya pikir apa lagi ya gitu, terus akhirnya saya tambah bunga matahari yang kecil-kecil ada di sampingnya. Iya. Cakep. Dengan waktu yang terbatas ya. Iya, yang kuning itu berapa hari itu ngerajutnya? Yang ini sih paling cuma 3 harian ya. 3 hari ya? 3 hari dengan santai gitu ya. Saya kerjainnya hanya malam sampai Wah, kebut ya 3 hari selesai. Yang lama finishing gitu. Jadi pindahin ininya gitu. Jadi ini udah ditempel, terus kayaknya masih kurang pas gitu, dipindahin lagi. Terus ininya gitu. Kalau bunga matahari kan tengahnya tuh benar-benar full gitu ya. Sedangkan kalau rajutannya sendiri dia nggak dar gitu. Akhirnya ini diisi dafron, dibongkar lagi gitu. Yang lama sih finishingnya. Kalau ngerjainnya sendiri 3 harian lah selesai. Karena newcomers berarti berharap menang nggak waktu itu? Wah sambil ngerajut, wah itu berharap menang lah ini untuk ini. Gitu. Jadi apalagi
saya kan sempat lihat-lihat Facebooknya Mbak Tutus juga. Saya lihat tahun-tahun yang sebelumnya gitu kan, yang dari 2016, 2017, 2018, beberapa saya capture, terus saya pasang status. Aduh, mendadak minder. Keren-keren itu yang tahun-tahun sebelumnya. Iya, saya udah langsung dari situ ya masuk nominasi cukup lah gitu. Jadi sama sekali tidak berharap juara. Iya, itu menang ya. Apa good looking ya ininya? Kategori good looking. Good looking kan itunya. Iya. Iya. Jadi kalau dari situ sih katanya dari votersnya juga lumayan kan. Angkanya sampai 2.100 likes. Iya, katanya ternyata rajuters yang nge-like itu lebih suka yang simple ininya rajutannya. Begitu. Iya, kemarin Mbak Tutus sempat cerita bahwa kalau ada juga yang tentang corona, ya memang corona itu kan yang kategori yang lain gitu. Tapi untuk kategori good looking ini ternyata nggak harus yang ini yang ngejelimet. itu justru banyak likersnya. Saya sendiri juga begitu ngelihat, wah minder lah, udahlah saya nggak bisa, barulah kan gitu, usia juga masih dibandingin yang lain gitu kan, udah ada yang, saya baru lihat kemarin salah satu peserta malah ada yang udah punya butik, terus udah fashion show kesana kemari. Wah, udah saya semakin kecil. Ternyata ini aja udah luar biasa gitu. Iya, kadang-kadang kita hanya ingin berpartisipasi aja ya untuk meramaikan rajutan di jagat Indonesia ini ya. Ternyata terus kalau harapan ke depannya gimana dengan Festival Payung Rajut? Harapan kedepannya, saya pengen, kan kalau kemarin saya bisa dibilang satu-satunya yang mewakili kota saya gitu. Saya harapan kedepannya nanti di tiap kota pun ada yang mengirim perajut ya. Jadi kalau kemarin kan kayaknya kebanyakan dominasi Jawa Tengah mungkin ya. Orang-orang Jawa Tengah kan rajin semua gitu. Mungkin kalau di daerah kita juga mungkin informasinya belum nyampe ya, belum payung rajut apa sih gitu, belum pada tahu gitu. Festival payung apa sih belum pada tahu. Mungkin juga itu ya karena waktunya yang mepet ya, jadi gaung festival payung rajut ini kurang terdengar oleh banyak perajut karena waktunya mepet. Iya. Ini kan udah akhir tahun. Pasti banyak sekali. Semoga tahun depan udah jauh-jauh hari udah digaungkan sehingga banyak perajut yang mulai siap-siap. Termasuk mama saya juga kan perajut juga gitu. Iya. Juga perajut. Gitu. Kalau Jessica lihat perajut-perajut Indonesia ini gimana? Luar biasa ya, luar biasa. Luar biasa sekali. Apalagi kemarin yang teman-teman yang di Festival Payung Rajut itu luar biasa. Saya berapa kali lihat, wah keren-keren lah. Ternyata saya tidak sendiri. Iya. Karena kan sepertinya ini hobi yang jarang sebenarnya gitu. Hobi yang jarang gitu. Sudah itu ya. Pada bilang ledekannya tuh kerjaan nenek-nenek. Iya, benar. Iya, tapi sekarang udah mulai banyak yang kaum muda, anak-anak udah mulai ikutan apa? Jessica sendiri belajar dari mana? Dari Mama ya? Saya dari Mama. Sejak SMP. SMP. Itu buka galeri sendiri ya, toko benang gitu ya? Ya, toko benang, galeri ada sih beberapa kayak kita ada tas, ada baju juga sedikit. Iya. Kolaborasi sama mama lah. Anak-anak gimana? Anak-anak Jessica bisa juga udah mulai diajarkan? Karena kalau yang gede dia lebih cenderung ke gambar. Dia senang gambar anime gitu, komik dia lebih senang itu. Kalau untuk perajut kayaknya tidak.
Kalau untuk yang anak yang kedua, kebetulan anak saya dua-duanya perempuan. Kalau anak yang kedua sih dari kecil sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap rajutan. Tapi soalnya masih usia 8 tahun. Iya, udah mulai kelihatan, jadi mulai di ini ya, mulai diarahkan untuk. Tapi masih susah gitu, masih begitu. Iya. Ini tinggalnya di mana, Jessica? Saya di Cianjur. Oh, di Cianjur. Ada komunitas rajutnya nggak di Cianjur? Justru itu belum ada. Dan kemarin saya ketemu sama perajut Cianjur juga. Dia bilang kita bikin dong komunitas Cianjur gitu. Kemarin saya baru bikin grupnya, tapi masih sepi, masih belum ada ininya. Ya, mulai itu memang biasanya begitu. Nanti kan bermunculan yang lain-lainnya. Kalau udah ada yang mudah-mudahan nanti bermunculan. Jadi rame deh, enak. Kalau ke Prambanan ada teman. Iya, harapannya tahun depan itu ya kita bisa kumpul ya di Prambanan atau di mana gitu. Jadi tidak hanya lewat online aja, virtual aja. Karena kayaknya kalau lihat langsung lebih wah kayaknya. Iya, pasti. Lebih luar biasa pasti. Terus ada kontak antara perajut-perajut itu di Indonesia bertemu itu saling ngobrol, saling tukar pengalaman lah, tukar ilmu ya. Lebih asik. Kalau di chat kan kita nggak tahu ya emosi penulis gitu kan, kata-katanya seperti apa, kan dalam bercanda atau apa, nggak kena gitu. Beda dengan ketemu langsung gitu. Oh, ini orangnya seperti ini, orangnya seperti itu gitu. Kalau cuma dari tulisan, dari chat kayaknya kurang gitu. Iyalah, harapannya mudah-mudahan tahun depan bisa ini lagi ya. Iya, mudah-mudahan ini segera berakhir coronanya. Kalau merajut payung itu susah nggak? Ada teknik tersendiri? Kalau payung nggak susah. Enggak, karena payungnya sendiri flat kan ya. Flat gitu. Jadi kalau sebenarnya untuk pemula ya ambil dari pola-pola taplak meja yang bulat juga bisa gitu kan. Yang penting awalnya aja ya untuk masuk sini aja gitu. Kayak ada tonjolannya ke atas itu ya, itu harus dirajut juga ya. Yang tengahnya itu? Yang ini saya nggak rajut. Yang ini saya nggak rajut. Kalau yang ini ada dirajut sedikit. Iya. Nggak harus sih kayaknya, cuman kalau menurut saya sih nggak terlalu sulit. Kalau yang dibanding kalau bikin baju gitu. Iya. Kalau yang kuning itu habis berapa benang? Ini 3,5 ya, 3,5 gulung. Ya. Nggak terlalu banyak juga ya? Enggak. 3,5 gulung yang 100 gram. Ngerajutnya ngerajut apa? Yang lebih dominan tuh Jessica banyak ngerajut apa? Saya dominan kostum bayi. Oh, kostum bayi. Untuk bayi, iya. Itu kan cenderung lebih cepat ngerjainnya. Saya lebih senang yang cepet-cepet. Karena masih kecil. Cepet gendut juga tabungannya kalau itu. Aduh, amin. Kan langsung cepat terjual kan. Betul. Iya. Betul. Pundi-pundinya cepat kostum gendut. Iya. Awalnya kan dari sepatu kan, sepatu bayi, terus lama jadi bolu. Terus terakhir trendingnya kan banyak yang kostum-kostum kayak superhero, terus karakter kartun. Banyaknya kan foto-foto newborn gitu. Banyak gitu sih. Terus dapat referensinya dari mana kalau merajut? Referensinya kebanyakan ini dari konsumen. Oh, konsumen yang minta. Iya, saya pengen bikinin ini dong, pengen bikinin seperti ini gitu. Jadi saya coba-coba ini gitu, coba-coba reka gitu.
Yang paling luar biasa saya pernah bikin topi bentuknya barongsai. Itu saya cari referensi di Google, di mana itu nggak nemu. Nggak ketemu. Gimana caranya? Jadi bentuk kepala barongsai untuk topi itu luar biasa. Itu ngerjainnya, waduh. Itu kepala naga kan? Kalau barongsai itu kepala naga ya? Yang ini, yang singanya. Bukan yang naganya, yang singanya. Itu lumayan bingung gitu. Soalnya kita nyari-nyari di internet juga nggak ada gitu. Jadi lumayan lah itu, aduh, matanya, detail matanya, surainya gitu kan, macam-macamnya gitu. Terus yang adik saya, kayak misalnya seperti adik saya, dia senang mau melahirkan, senangnya Wonder Woman gitu. Dia pengen dibikinin kostum. Kalau kostum-kostum untuk karakter luar negeri mungkin banyak ya kalau referensi. Akhirnya saya cari, dapat ada full itu. Jadi dari atas bajunya sampai sepatunya saya buatkan, sampai sarung tangannya. Itu saya benar-benar kejar-kejaran sama waktu dia melahirkan. Iya. Terus Jessica juga ngadain WSO nggak? Belum ngadakan WSO. Belum. Tapi waktu itu pernah saya diundang sama Karang Taruna di daerah Warung Kondang sana. Jadi dia adakan pelatihan untuk ibu-ibu di sana. Jadi saya ke sana, terus ternyata kepelosok sama suami, sama mama gitu. Karena saya kan nggak tahu daerah situ, diantar sampai sana masih masuk lagi. Benar-benar pengalaman. Saya pernah ngajar di situ. Diundang sama bukan Karang Taruna ya, apa ya? Mereka itu mahasiswa yang sedang magang gitu. KKN, mungkin KKN gitu. Oh iya. Jadi mereka mahasiswa yang ada di situ undang kita untuk mengkaryakan ibu-ibu di sana. Lumayan sih pengalamannya. Iya, seneng ya kalau kita bisa berbagi gitu untuk ibu-ibu, untuk kaum remaja. Gitu. Luar biasa tempatnya itu di sana. Iya. Terus kalau merajut itu kapan? Setiap hari Jessica itu merajut ya? Nggak selalu sih. Saya kebanyakan kalau ada pesanan. Kalau ada pesanan baru bikin. Buat kadang-kadang untuk bikin untuk diri sendiri atau buat anak malah baru ini udah ada pesanan tinggal. Malah nggak beres-beres. Iya. Kalau saya nggak bisa, harus setiap hari itu harus merajut. Oh gitu. Kadang-kadang bangun tidur itu udah langsung pegang rajut. Luar biasa. Sudah. Kalau saya sih banyak soalnya kegiatannya lumayan banyak gitu. Jadi kadang-kadang kalau merajut hanya temen untuk nonton drakor. Karena kalau misalnya nonton cuma duduk diem tuh, wah nggak enak lah. Iya. Jadi di samping nontonnya dapet, ngerajutnya juga dapet ya. Dapet. Jadi dapet hasil gitu. Kalau belum adain WSO, tapi suka ikut WSO nggak? Suka mencari ilmu dengan belum. Saya juga bingung gimana. Kalau daerah sini belum ya, nggak ada. Enggak, online, secara online. Oh, yang online? Enggak sih, belum ya. Belum. Karena banyak tuh yang online untuk workshop, bikin macam-macam lah. Ada yang Oma Leong Pochan, ada Milana Igel, terus ada Herawati, banyak lah itu kalau itu. belum mungkin belum. Itu biasanya ada sepatunya, ada baju juga gitu, cantik. Kemudian jenis-jenis benang apa yang itu biasa digunakan untuk merajut? Saya kebanyakan pakai kalau untuk kostum bayi ya, polister dari apa ya, saya lupa, pokoknya produk luar sih. Karena kalau bayi kan harus lembut, terus jangan gitu kan,
walaupun cuma dipakai untuk foto gitu ya, tapi kan harus enak di badan bayi, jadi supaya si bayi itu kalau waktu difoto nggak rewel gitu. Kebanyakan sih itu. Terus kartun saya suka kartun. Kartun itu, tapi biasa suka warna-warni ya Jessica ya kalau ngelihat dari itu bajutannya. Enggak sih, saya justru senangnya yang warna-warna monokrom. Iya. Monokrom. Ini kebetulan aja benangnya adanya itu. Kalau saya lebih suka gitu tuh, putih, krem. Iya, benar, sama. Nggak jauh-jauh dari itulah, ya ke kuning-kuningan. Putih, hitam, abu-abu gitu, biru tua. Jadi seneng yang monokrom lah, nggak terlalu yang cerah-cerah gitu, nggak suka. Iya, biasanya itu ya sesuai dengan kepribadian masing-masing kalau soal warna. Kembali lagi ke itu payung rajut. Tahun depan rencana mau ikut juga kalau ada. Ikut dong, ikut. Saya udah ajak mama. Saya bilang tahun depan kita ikut. Kita daftar sebagai peserta berdua. Terus nanti hari H kita pergi ke sana. Wah, sudah siap-siap ya. Mudah-mudahan terlaksana. Kira-kira mau menampilkan apa itu kalau tahun depan mau ikut? Kurang tahu ya, mungkin kan kita juga nunggu tema mungkin ya. Tema dari sana ada apa gitu. Kebetulan kalau yang kemarin kan tidak ada temanya, karena waktu bisa. Nah, kalau nggak salah sih biasanya selalu ada tema gitu. Jadi nunggu tema ya, nunggu tema. Supaya enak ngerajutnya. Supaya lebih deg-degan. Itu apa? Ada cita-cita nggak seandainya di Indonesia ini perajut-perajut itu berkumpul gitu? Ada. Ada satu momen besar yang seluruh perajut pada banyak ngumpul gitu ya. Yang seperti kemarin Mbak Tutus bilang, dia punya cita-cita mengumpulkan para perajut untuk membuat suatu karya yang bisa dilihat oleh orang luar gitu ya, gitu, go internasional. Itu saya juga pengen gitu, pengen ikut di dalamnya. Iya, mudah-mudahan kalau banyak yang dengar obrolan kita ini juga ini ya, mulai ada gerakan-gerakan untuk mulai bersatu, mulai menghasilkan karya untuk ditunjukkan beramai-ramai kita buat. Kalau di Cianjur itu ini minat untuk crochetnya itu, merajutnya itu lumayan banyak. Beberapa sih banyak juga ya sebenarnya, peminatnya banyak. Jadi ada yang suka gitu lihat, apalagi kebanyakan tuh senang motif ini loh, motif sejuta umat. Pineapple. Banyak yang suka gitu. Jadi untuk di baju, untuk di taplak, banyak yang suka. Peminatnya ya, kalau pembuatnya juga lumayan sih sebenarnya ada gitu. Cerita dong tentang apalah kegiatan Jessica di rumah sehari-hari gitu selain merajut. Saya sih ibu rumah tangga biasa, tapi banyak sampingannya. Iya, katanya lagi bikin apa itu ya? Cincau apa? Oh iya, cincau hijau. Nah, itu hampir setiap hari itu. Jadi awalnya itu dari temen punya pohonnya udah banyak sekali. Saya iseng-iseng bikin gitu. Kan kalau yang dijual bebas kita nggak tahu airnya kayak apa gitu. Jadi kalau kita pakai air mineral udah yakin gitu kan. Ya lumayan ternyata responnya sudah 2 tahun. Jadi selain merajut itu juga dong ya, bikin cincau hijau itu. Ya. Setiap hari. Setiap hari sekarang, setiap hari. Sebelum pandemi juga saya guru sesuai dengan
kebiasaan saya gitu. Saya guru di salah satu SMP swasta di Cianjur, bidang handicraft. Oh, Jadi handicraft. eskul ya. Tapi sejak pandemi eskul kita close, jadi ya. Iya. Kalau mama merajut apa aja? Mama dia lebih ke wearable. Suka ya wearable. Iya. Mama lebih ke baju, terus tas gitu. Ini punya mama ini. Waduh, cantik ya. Beliau suka tas, sepatu, topi gitu. Senang-senang begitu. Di Facebook juga ini ya, suka ditampilin juga ya, itu punya Jessica. Iya, tapi sekarang udah jarang. Kenapa? Justru saya ikutan karena ya itu banyak saya kan juga ada kegiatan sosial juga, sosial keagamaan. Jadi sekarang udah banyak sering keluar gitu. Jadi kalau misalnya ada kerjaan pun jarang difoto gitu. Ada pesan jarang difoto gitu. Saya jarang share gitu. Justru sekarang setelah ikut festival payung ini, terus kebetulan mendapat penghargaan yang luar biasa ini, saya kembali termotivasi nih. Wah, ini saya harus giat lagi nih, harus menampilkan lagi nih karya-karya berikutnya. Karena tadinya udah ogah-ogahan kali ya, udah. Iya, udah mulai, mungkin bisa dibilang bukan jenuh ya, tapi gimana ya? Kayaknya gini-gini aja gitu. Masih cuman sekitaran pesenan, dibuat, selesai, dibayar, udah gitu. Nggak ada apresiasi apa-apa gitu. Baru cukup sebatas itu. Jadi kemarin setelah ini tuh langsung terpikirkan, kayaknya nanti saya bisa deh bikin YouTube tutorial apa gitu. Tutorial yang simple gitu untuk perajut pemula ya terutama. Hadiahnya apa itu waktu dapat hadiah ini? Hadiahnya kebetulan belum nyampe. Iya, memang kemarin Mbak Tutus bilang masih proses pengiriman. Iya, katanya sih dapat souvenir dari salah satu brand benang, kemudian dapat trofi sama uang pembinaan. Ya, katanya itu, tapi belum. Kadang-kadang bukan soal hadiahnya ya, tapi soal menangnya itu ya. Apresiasinya itu. Apresiasinya. Jadi bahwa ya karya kita layak dan diakui oleh banyak orang gitu. Apalagi ini kelasnya kan satu Indonesia ya. Luar biasa lah buat saya. Ada pesan-pesan nggak untuk perajut-perajut lain? Pesan-pesan buat perajut, saya sih lebih cenderung ke yang pemula ya. Jangan berkecil hati, jangan minder, tapi justru harus terus menggali lagi karena sekarang referensi juga lebih mudah, ada Pinterest, lebih gampang lah cari-cari pola, tidak seperti zaman dulu kita harus beli buku yang ratusan ribu. Iya. Sekarang banyak PDF juga gampang gitu. Tetap semangat, tetap belajar, jangan berhenti mencoba, jangan berhenti berkreasi. Semoga nanti ke depannya perajut-perajut Indonesia lebih bisa dikaryakan lagi dan dihargai juga sama masyarakat kita juga. Ya pokoknya harapannya luas lah. Iya. Ada perajut favorit nggak di Indonesia, Jessica? Perajut favorit di Indonesia, saya ada satu orang dari Purworejo. Oh iya, siapa itu? Mbak Mei Wijaya. Oh, Mei Wijaya. Ya, itu luar biasa beliau itu. Saya pernah ketemu dengan beliau, saya pernah mampir ke tempat beliau. Wah, luar biasa, orangnya sangat humble dan baik hati. Saya diajarin bikin sepatu. Kalau dibandingkan dengan perajut luar negeri, gimana perajut-perajut Indonesia? Lebih ini ya, lebih luar biasa Indonesia justru. Orang luar negeri kayaknya mereka lebih senang yang simpel-simpel.
wearables daily gitu kan, apalagi mereka kan ada winter ada apa gitu, jadi lebih ke cuman kupluk gitu, shawl aja gitu, warna-warna juga mereka nggak terlalu ini, justru orang Indonesia lebih berani-berani gitu, warna lebih berani, motif lebih berani gitu kan, padahal di kita agak susah dipakai ya, apalagi Cianjur sini panas. Udah mulai panas Cianjur ya. Kalau dengan perajut pria gimana tanggapannya kalau ngelihat ada pria cowok ngerajut gitu? Salut. Luar biasa. Saya pernah lihat yang di Bandung ya, saya lupa tempatnya di mana, itu tatoan maskulin banget gitu kan, terus dia duduk dia ngerajut. luar biasa. Iya, tapi di Indonesia belum banyak ya, masih malu-malu ya juga kali ya, karena perajut itu lebih identik dengan kerjaan nenek-nenek. Banyaknya itu gitu, udah kerjaan perempuan tua pula gitu. Jadi banyak kan yang laki-laki itu nanti takut disebut melambai. Iya. Tapi sekarang udah mulai bermunculan, udah mulai banyak gitu. Tapi masih yang lain masih malu-malu, belum. Saya lihat ada di India anak kecil. Di India itu ada anak kecil cowok lagi gitu. Jadi dia lumayan, karya-karyanya juga luar biasa. Saya lupa namanya siapa. Tapi ada itu di India. Ya, mudah-mudahan ke depannya ya tidak hanya untuk kaum wanita aja, kaum perempuan, tapi yang laki-laki juga mau ya berpartisipasi untuk merajut. Iya deh, oke gitu ya. Makasih banyak ya, Jessica. Sama. Kita sudah ngobrol. Semoga menginspirasi banyak perajut di Indonesia. Salam untuk Mama, salam untuk keluarga. Ya, baik. Ya, bye, dadah. Bye. Makasih. Makasih.